kalau kita tidak pernah ikut orang, itu kita tidak pernah tahu pengalaman di dunia luar seperti apa. Nah kalau kita sudah pernah ikut orang, paling tidak itu kita tahu, oh ternyata kalau ngadepi klien seperti ini, ternyata kebutuhan klien itu seperti ini. Karena saya ikut orang juga setahun itu, ternyata beda banget gitu dengan di dunia kuliah. Gitu. Padahal kampus saya dulu termasuk kampus yang sulit, gitu kan, yang tidur aja susah gitu. Tapi ternyata ketika masuk dunia kerja banyak loh yang belum kita tahu gitu. Yaitu yang perlu dipelajari dulu supaya kita kalau langsung buka sendiri itu nggak jatuh nemen-nemen gitu Pak. Oke. Nah kalau ditanya Pak David, artinya ini yang menarik. Karena kan di level yang saat ini seharusnya kan Pak David kalau saya sudah dianggap orang yang berhasil. Tapi kenapa masih pingin belajar? Termasuk saya baru dengar baru lulus S2, predikatnya best student kayak gitu-gitu. Kenapa Pak? Kenapa alasannya? Gagal itu suatu proses belajar kalau menurut saya Pak. Saya juga pernah gagal Pak gitu ya. Tapi dengan gagal itu kita belajar bagaimana untuk terus supaya tidak terjadi lagi. Selama kita belajar itu tidak terjadi lagi, gagal itu menjadi suatu proses belajar. Mitra bisnis sekalian, kembali kita bersama dengan Business Wisdom Podcast. Nah, kita hari ini punya tamu yang spesial. Tapi sebelum itu kami mengingatkan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian memberikan komen supaya konten-kontennya kita juga semakin berkembang. Nah, tamu kita di hari ini kalau biasanya tamu saya kebanyakan Gen Z, ini gennya generasi milenial gitu ya? Ya, betul. Oke, Pak David, silakan diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, nama saya David Irawan Winoto. Saat ini saya sebagai direktur di PT Performa IT Nusantara yang bergerak di bidang software house, jasa pembuatan software, Pak. Software house dalam arti apa ini Pak David? Software house ini kita bergerak menyediakan, jadi kalau perusahaan itu butuh sistem informasi, softwarenya mulai dari toko, distributor, terus klinik, apotek, rumah sakit dan sebagainya itu. Oke, kita harus simpan dulu yang arahnya ke sana. Oke. Menariknya gini Pak David, ketika sampai dengan posisi yang sekarang ini kan pasti butuh proses perjuangan. Oh betul Pak. Nah, boleh diceritakan sedikit proses perjuangannya Pak David, apakah tiba-tiba dilahirkan jedul langsung enak gitu atau gimana? Ya, kalau bisa gitu seneng Pak. Enak, seneng ya harusnya. Iya. Tapi gimana ceritanya? Dulu saya pertama kali lulus dari kuliah S1, kebetulan saya di teknik informatika juga, itu saya ikut orang dulu Pak. Oke. Ikut orang dulu. Setelah lulus ikut orang dulu. Cari pengalaman dulu 1 tahun. Kemudian baru kita itu saya itu mulai membuat sendiri. Jadi bondo nekat gitu waktu itu. Gitu. Jadi waktu saya sendiri itu saya join sama satu teman yang kebetulan satu kos waktu itu. Terus kita ya udahlah kita buat sendirilah gitu ya. Ya tapi namanya orang baru mulai Pak ya. Jadi penghasilan tuh ya minim sekali gitu, bahkan lebih sedikit daripada bayar kos plus makan waktu itu gitu. Berarti akhirnya artinya rugi gitu di awal ngerintisnya ya, masih rugi di awal ya, tapi enggak apa-apa kan namanya orang juga merintis gitu. Oke. Nah, kalau ditanya fase terendah dalam hidupnya Pak David sendiri apa yang mungkin bisa di-sharingkan ke mitra bisnis kalian? Kalau dalam sisi pekerjaan sih ya, kalau saya sih awal ketika dapatnya sedikit tuh ya wajar Pak ya, namanya juga orang merintis. Cuman memang saya gagal pernah. Jadi saya dulu pernah karena belum pengalaman juga, jadi saya dapat klien yang kemudian klien itu mintanya dia tidak mau membuat baru, tapi teruskan dari yang lama, dan itu satu kesalahan besar menurut saya. Dan kemudian orang-orangnya juga sulit gitu, karyawannya ini suka ngomong ke saya A, ngomong ke bosnya B gitu. Nah tapi akhirnya ya sudahlah, daripada rame saya kembalikan gitu. Tapi itu jadi pelajaran yang berharga sekali buat saya. Jadi ketika saya dapat project yang gedean, itu saya sudah tidak mau digitukan gitu. Jadi kalau ada misalnya ada staff yang sulit, suka ngadu, ya saya akan ke pimpinannya gitu. Lebih sudah belajar gitu dari pengalaman gitu ya. Nah, kalau secara historinya ini kan ternyata kan Pak David sempat melakukan freelance sampai lebih dari 10 tahun. Betul. Sebelum membangun perusahaannya sendiri. Iya. Kenapa Pak? Kenapa kok nggak langsung dirikan perusahaannya? Kalau saya tuh orangnya mainnya step by step Pak. Jadi kalau kita naik tangga itu kan satu langkah gitu. Jadi kalau jatuh nggak sampai jeblok ke bawah gitu ya. Jadi memang di awal dan dulu itu memang tidak separah sekarang yang segalanya harus ada PT, harus ada CV, harus ada pajak dan sebagainya. Kalau dulu kan lebih bebas. Saya dulu selama 10 tahun jadi freelance programming itu saya sudah dapat 2 klien rumah sakit Pak. Artinya freelance yang dilakukan di sini berarti apa?
Freelance tuh ya tanpa PT. Jadi saya benar-benar cuman berdua, ada karyawan pun cuma 1-2 orang waktu itu. Kita cuma bergerak sendiri atas nama pribadi, gitu. Jadi enggak ada PT-nya gitu. Artinya ini sudah mulai proses untuk merintis bisnis yang dikerjakan. Ya, betul. Nah, kemudian setelah freelance ini Kak, tiba-tiba waktunya kok tahu pas ini sekarang waktunya saya untuk mendirikan PT. Nah, apa timing yang tahu untuk memulai PT-nya apa? Jadi waktu itu sekitar tahun 2017 itu memang kan pajak dan sebagainya itu sudah mulai susah gitu ya, mulai harus reportnya harus macam-macam, dan saya mulai masuk ke beberapa perusahaan itu ditanyai dari PT mana, dari CV mana gitu. Jadi ya kami pikir ya sudahlah kita buat PT aja gitu loh. Ya memang puji syukur setelah PT dibuat karena punya nama ya, akhirnya masuknya jauh lebih banyak Pak gitu, ternyata. Gitu ya. Artinya konsumen membutuhkan kredibilitas dari produsennya gitu ya. Betul. Harus punya nama untuk bisa dipercaya. Nama, iya. Nah akhirnya memutuskan untuk bikin PT. Nah tapi kalau ditanya Pak David, lebih enak mana freelance? Berarti kan seharusnya pekerjaannya sama toh? Atau ketika sudah punya PT sendiri? Ya ada plus minus Pak. Ada plus minusnya. Kalau freelance kan bebas, kita enggak ngurusi kayak pajak gitu kan, ya sudah pajak usaha, kita punya usaha berapa ya sudah kita bayar berapa. Tapi kalau PT ini kita sudah bayar pajak usahanya masih kena PPh 21 lagi, gitu, PPh 23 lagi dan sebagainya, ini yang mungkin jadi agak berat. Secara administratifnya juga lebih banyak. Laporan pajaknya juga jadi tebel gitu. Kalau pribadi ketika kan, awal-awal merintis pasti kan butuh yang namanya modal. Ya. Apakah maksudnya modalnya tiba-tiba jeduk langsung ada gitu atau proses juga untuk mengumpulkan modal? Karena saya ini kan jasa Pak ya. Kalau jasa ini tidak terlalu butuh modal sih Pak. Oke. Modalnya ini otaknya orangnya. Gitu. Terus artinya ketika itu hanya kerjasama mengandalkan dari kemampuan rekan kerja kayak gitu untuk mendirikan usahanya. Betul. Jadi kita memang waktu itu cuma berdua dan ya udah spontan-panting kemana-mana, diminta kerjain apapun dikerjain gitu ya. Kita nggak pilih-pilih, harga ditawar-tawar ya sudah gitu ya. Tapi ya untungnya ada satu rumah sakit yang waktu itu mau join gitu ya, mau dibuatkan. Nah itu memang waduh terima kasih banget sama direkturnya waktu itu. Jadi kami punya kesempatan untuk membuat di sana, dan juga kalau ditanya orang kan buat di mana? Oh di rumah sakit ini gitu kan, portfolionya naik Pak. Gitu ya. Artinya ketika ada peluang, ketika ada opportunity, kita harus manfaatkan secara maksimal. Betul. Gitu ya. Nah ketika tiba-tiba mendapatkan klien rumah sakit yang relatif besar, itu ada nggak alasannya kenapa sih rumah sakit ini tiba-tiba percaya? Nah ini ada ininya, kebetulan partner saya itu dulu kerja di sana Pak. 4 tahun dan itu saya tarik keluar gitu. Saya ajak untuk join gitu. Jadi mereka memang sudah kenal duluan di awal itu. Artinya ketika kita mau membangun jaringan dengan secara luas, ya kita harus mulai merintis kenal dengan banyak orang gitu ya. Oh itu pasti Pak. Nah ketika di awal strugglingnya apa ketika menjalankan bisnis ini? Ya kalau strugglingnya ya pasti ya ini, kalau misalnya gagal gimana gitu. Kalau nggak bisa sampai, tadi kan saya bilang dapatnya 500.000 padahal butuh untuk kos dan makan aja sudah 700.000 gitu kan. Dan waktu itu saya juga dikasih, kebetulan sama orang tua dikasih mobil, ya, isi bensinnya gimana gitu ya. Nah tapi ya udah, memang usaha ya kita resiko ya harus terus maju. Kalau sampai mundur kan ya hilang. Nah, terus gimana perasaannya orang tua kuliah ngeliahkan mahal-mahal, terus ternyata setelah kuliah penghasilannya masih lebih rendah dari biaya hidup, bahkan biaya untuk kos aja agak berat gitu kan? Ya. Orang tua gimana? Kalau orang tua saya sih memang karena dulu mereka juga hidupnya susah Pak ya. Jadi hidupnya susah, dan kebetulan keluarga saya itu semuanya itu nggak ada yang ikut orang Pak. Semuanya itu kerja sendiri, usaha sendiri, ada yang berdagang, punya toko, bangunan, toko, macam-macam lah ya. Ada yang punya pabrik beras itu, semuanya itu memang usaha sendiri. Jadi mereka tahu bahwa kalau awal-awal itu memang gitu. Soalnya kan gini, banyak orang tua yang merasa, aduh daripada kamu susah-susah kerja, penghasilanmu cuma 1 juta per bulan, pengeluaranmu 2 juta, mendingan melok apa-apa kerja ngene apa-apa gitu nggak? Ada yang kayak gitu-gitu nggak?
Itu mungkin orang tua sekarang Pak ya. Orang sekarang. Kalau orang tua dulu enggak kayaknya Pak, malah dicemplung no Pak ya. Oh malah dicemplung no, supaya kita punya pengalaman ya. Iya, tapi ya memang waktu itu orang tua saya waktu saya kalau waktu kerja sendiri enggak Pak. Tapi waktu kerja ikut orang itu kan 1 tahun itu kan gajinya juga minim sekali, dan waktu itu saya cuma naik motor dan itu tiap kali datang tuh papa saya ngecek kilometer Pak. Oh, oke. Lu ini kamu kemana aja ini gitu. Terus juga sempat ada ngomong, kamu sama kungren nih papa aja bayarannya gede kungren gitu. Ya, Nah gitu. itu fakta itu kan harusnya menarik. Lah terus artinya waktu itu solusinya apa? Nah kalau papa saya justru minta saya, ayo kamu ndang keluar loh kerja dewek gitu. Oh, Justru padahal memang kan didorong waktu itu kan sudah freelance loh. Belum, waktu itu masih ikut orang yang setahun tadi itu. Nah ini menariknya Pak David. Artinya kalau sekarang mau menginspirasi generasi muda, generasi muda ini seharusnya jalurnya yang cocok tuh gimana? Apakah kalau setelah lulus ikut orang dulu atau langsung aja buka bisnisnya? Ya kalau saya Pak harus ikut orang dulu Pak ya. Harus ikut orang dulu. Harus, itu wajib itu. Kenapa? Ya gini Pak, kalau kita kuliah itu kan cuman kulit Pak ya. Nggak ada, kita kuliah keluar kerja itu nggak mungkin tiba-tiba kita ngerti semua. Jadi memang harus cari pengalaman dulu, paling nggak 1-2 tahun lah gitu. Supaya lebih ngerti tentang Supaya ngerti bidangnya. bidang bisnisnya, di soron susahnya itu gimana kalau kerja dan sebagainya. Nah pertanyaannya sekarang kalau ternyata saya sendiri itu nggak ngerti, saya ini maunya jadi apa, kelebihan saya apa, terus yang harus dilakukan tipsnya apa? Tipsnya apa? Setiap orang pasti punya hobi kan Pak ya. Nah mungkin ngikuti hobinya itu dulu mungkin ya. Artinya Pak David termasuk tipe orang yang mendukung hiduplah sesuai dengan passionnya gitu. Iya, selama passionnya itu bisa menghasilkan uang Pak. Nah, Nah, kalau ternyata passionnya gak bisa menghasilkan uang, ya janganlah, cari yang lain aja. nah terus apa yang harus dilakukan? Ya kan generasi tiap muda? orang kan punya tipikal beda-beda Pak. Ada yang memang kalau seperti saya ini kan tidak bisa kalau suruh ikut orang. Ada yang orang ya memang lebih baik dia ikut orang, hidup aman, gajian dan sebagainya. Kalau saya kan berani nantang resikonya, tapi bisa dapat gedean, tapi juga bisa dapat kecil juga gitu. Iya. Butuh proses semuanya. Ada resiko pasti kalau misalnya kita ada perjuangan yang dilakukan semakin besar resikonya, ya otomatis dapatnya akan semakin gede gitu ya. Iya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya gini Pak David, prosesnya ini berarti PT ini sudah berdiri berapa lama? Dari 2017 Pak. Dari Berarti 2017. sekarang Sekitar 7 tahun 8 tahunan 8 ya. tahunan, iya. Nah, klien terbesar apa? Kalau boleh disebutkan rumah sakitnya boleh nggak? Kalau disebutkan? Boleh. Apa klien terbesarnya apa? Saya kalau rumah sakit sekarang saya ada di Adiusada Kapasari, Gotong Royong. Adiusada Gotong Royong. Oh, rumah sakit besar juga. Iya, Kendang Sari, RSIA itu sama Mer. Ada juga Pura, Raja. Kalau di luar Surabaya ada juga di Pasuruan itu ada 2. Oh, menarik ini. Berarti kliennya klien sudah gede-gede ya. Ya. Oke, mitra bisnis sekalian, kita akan segera kembali di sesi yang selanjutnya untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai Pak David. Oke, mitra bisnis sekalian, kita masuk ke dalam sesi yang kedua dengan Bapak David Irawan Winoto. Nah, Pak, tadi kan sesuatu yang menariknya gini, kalau kita punya peluang untuk bisa kembali ke masa lalu misalnya. Nah, artinya apa hal yang ingin diperbaiki dari Pak David? Kalau dari sisi pekerjaan saya sih sudah cukup puas Pak ya. Dari sudah mensyukuri. Tidak ada apapun yang perlu diperbaikin sama sekali. Belum lah. Belum. Oh, karena kita nggak tahu masa depan ya. Iya betul. Nah, ini menariknya. Kalau ditanya, setuju tidak dengan statement ikut orang dulu baru bisnis sendiri? Sangat setuju Pak. Kenapa? Ya itu Pak. Kalau kita tidak pernah ikut orang, itu kita tidak pernah tahu pengalaman di dunia luar seperti apa. Nah kalau kita sudah pernah ikut orang, paling tidak itu kita tahu, oh ternyata kalau ngadepi klien seperti ini, ternyata kebutuhan klien itu seperti ini. Karena saya ikut orang juga setahun itu, ternyata beda banget gitu dengan di dunia kuliah. Gitu. Padahal kampus saya dulu termasuk kampus yang sulit, gitu kan, yang tidur aja susah gitu. Tapi ternyata ketika masuk dunia kerja banyak loh yang belum kita tahu gitu. Yaitu yang perlu dipelajari dulu supaya kita kalau langsung buka sendiri itu nggak jatuh nemen-nemen gitu Pak ya. Oke. Nah, ikut orang ini artinya dalam bidang yang sama yang akan kita kerjakan atau sebaiknya bebas, yang penting coba ikut orang aja. Kalau saya sih, saya dulu milih untuk di bidang yang sama. Jadi di bidang yang sama. Oke. Nah, artinya kenapa? Alasannya apa?
Kan apalagi kan gini, kadang-kadang ketika kita punya bidang yang berbeda, orang yang kita hadapi kan juga akan lebih bervariasi. Kita lebih belajarnya akan lebih banyak. Menurut Pak David gimana? Nah, kebetulan karena saya ini usahanya di bidang software, Pak. Software ini kan kliennya macam-macam, Pak. Oh, saya kira kalau software itu bukan klien sih, kekasihnya adalah laptop atau komputer gitu bukan ya? Ya, itu kalau itu yang tipikal programmer murni itu, Pak. Kalau saya kan bukan, Pak. Oke. Gimana? Jadi artinya apa? Kalau harus sebidang, alasannya kenapa? Ya, supaya kita kan niatnya saya mau buka jasa pembuatan software. Maka saya cari software house. Waktu itu saya cari softwarenya ya sudah apa adanya, enggak harus yang besar terlalu besar, yang kecil pun oke gitu, tapi yang penting satu bidang supaya itu pengalamannya ada, supaya pengalaman dapat. Dan memang dalam 10 bulan dalam 1 tahun saya kerja itu juga banyak Pak yang dapat gitu. Karena software ini kan kita masuk satu perusahaan A. Perusahaan A bergerak misalnya di bidang kesehatan. Maka saya harus belajar semua itu Pak. Iya. Mulai dari awal pasien bener. masuk, dilayaninya gimana dan sebagainya sampai selesai. Nah, artinya PT Performa Inti Nusantara ini software house kalau software house boleh dibilang. Iya. Nah, software house bisa dijelaskan Pak David, software house bidang apa, lebih spesifiknya seperti apa? Sebenarnya kalau saya semua bidang ada Pak. Saya koperasi ada, distributor ada, toko ada. Cuman memang yang beberapa tahun ini yang lagi banyak itu memang bidang kesehatan. Rumah sakit artinya rumah ini? sakit, klinik, praktek pribadi dan sebagainya gitu. Nah, jasanya apa? Software apa yang biasanya mereka butuhkan? Kalau saya memang kalau di rumah sakit itu full package Pak. Jadi full package mulai dari pasien datang sampai stok-stokannya, sampai keuangannya, sampai rekam medis elektronik, sampai resepnya, sampai panggilan-panggilan layar-layar untuk pasien dan sebagainya. Itu semua kita lengkap memang. Itu bikin custom? Custom sesuai dengan prosesnya masing-masing? Iya, tapi kan kita sudah punya hole-nya, besarnya. Bunnya. Jadi nanti ketika masuk ke satu rumah sakit biasanya ngerubahnya sih nggak terlalu banyak gimana gitu. Oke, artinya ngerintisnya di depannya yang susah ya waktu awal bikinnya. Iya. Nah, kemudian Pak David, artinya kan ketika kita menjalankan suatu sistem, itu kan pasti ada prosesnya trial error toh. Betul Pak. Nah, mekanismenya butuh waktu berapa lama sampai seharusnya suatu sistem ini bisa berjalan secara dengan baik? Kalau dulu di awal karena saya bikin dari nol Pak ya, itu saya setahun itu bisa jalan. Setahun bisa jalan? Rumah sakit yang pertama itu 1 tahun itu jalan keseluruhan. Gitu. Tapi kalau sekarang karena sudah ada bunnya tadi, sudah paham semuanya, biasanya sekitar 3-4 bulan sudah bisa running Pak. Nah, kendalanya ketika kita menjalankan suatu sistem ini apa? Biasanya kendala di lapangannya apa? Kendala yang paling sulit itu orangnya Pak. Oh. Karena kalau kita masuk ke dalam satu perusahaan itu kan kita membawa perubahan. Perubahannya cukup drastis kan biasanya. Dari orang yang biasanya nulis tangan, jadi harus ngetik. Dokter dulu resep dicoret-coret gitu aja, sekarang harus pakai e-resep gitu Oke. kan. Iya, berarti ini Pak David harus kolaborasinya dengan kami Pak BWI. Kita ngasih trainingnya tentang going extra mile, berpikirnya kayak gitu toh. Ya. Supaya kalau ada perubahan mau berubah dengan cepat. Betul. Nah, gini Pak David, berarti artinya kalau ditanya klien utamanya dari PT Performa Inti Nusantara ini siapa? Kalau sekarang banyak rumah sakit dan banyak klinik, rumah sakit. Iya. Nah, padahal kan seharusnya rumah sakit ini mungkin karena saya orang awam ya Pak David. Biasanya kan ada sistem yang memang sudah dibikin khusus untuk rumah sakit. Bahkan mungkin ada software yang berasal dari luar yang sudah asumsinya keren-keren kayak gitu. Apa benar kayak gitu atau beda kalau rumah sakit? Sebenarnya kalau penyedia jasa software rumah sakit kan banyak Pak ya. Oh banyak juga. Banyak dan ini banyak beranak tiba-tiba muncul. Itu sejak pemerintah itu mengeluarkan ketentuan bahwa setiap fasilitas kesehatan itu harus memiliki rekam medis elektronik dan harus terdaftar di Satu Sehat itu. Oke, jadi artinya secara kompetitornya semakin banyak. Banyak Nah, sekali. kalau ditanya artinya kenapa harus memilih PT Performa Inti Nusantara? Nah ini kalau itu kan suka-suka orang Pak ya. Cuman memang kalau software ini kita memang benar-benar orang tuh harus percaya. Percaya dulu sama produk saya, Pinus itu ya, Pinus Software itu, supaya dia mau pakai dulu. Dan saya pernah ada pengalaman satu rumah sakit yang dulu dia pakai produk lain, sudah lama ini sudah, dan jauh lebih mahal dari software saya Pak gitu ya. Nah cuman enggak jalan.
Nah, ketika mereka mau mencari vendor lain, itu mereka sampai mendatangkan tuh vendor tuh sampai belasan. Oke. Sampai Ditenderkan belasan, ditenderkan gitu ya. Ditenderkan saya belasan vendor. Dan ketika saya ditanyai juga, maksudnya saya ajukan juga, itu dia tanya, ini kamu sudah dipakai di mana aja gitu. Oke. Saya sebutkan rumah sakit A, B, C, D gitu kan. Dan mereka enggak cuma berhenti di situ ternyata Pak. Mereka tuh sampai studi banding ke sana, menghubungi ke sana, tanya benar-benar History gimana sih. checkingnya Kenceng gitu. Ya untungnya kemarin akhirnya dapat gitu. Nah, artinya kalau ditanya buat sharing juga, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan kliennya kita ketika produknya kita itu kan intangible, nggak kelihatan gitu. Iya. Cara paling efektif untuk bisa meyakinkan klien apa? Cara paling efektif tuh ya ini Pak, dari klien yang sebelumnya kita layani mereka sebaik mungkin sampai mereka itu puas, seneng pakainya. Nah itu nanti mereka yang share. Nah, kalau kita lagi merintis, arti kan kita belum tentu punya klien. Untuk mendapatkan kepercayaan dari klien yang pertama, caranya seperti apa? Kalau itu sulit Pak. Waduh, ini berarti kita nggak boleh masuk ke bisnis seperti ini ya? Kalau itu sulit. Jadi kalau saya dulu memang ya itu jual murah dulu Pak ya. Ini strategi. Jual murah dulu. Mau ditawar berapapun ya sudah diambil gitu. Fokusnya jangan ke profit dulu. Yang penting bangun networking dulu, jaringan dulu ya. Bahkan kalau bisa kenalan dengan orang dalam supaya lebih punya kenalan yang lebih baik, supaya kita lebih bisa punya masuk dulu ya. Betul Pak. Bener. Itu namanya branding nanti ya. Jadi. Iya betul. Nah, kalau ditanya Pak David, ini kan artinya kan ketika kita bermain dengan sistem, bermain dengan teknologi, kan kalau kita sekarang bahas kan ada perkembangan dari sisi artificial intelligence. Menurut Pak David sendiri gimana? Ya AI ini kan memang sekarang kenceng ya, luar biasa Pak ya. Cuman kalau untuk di dunia yang saya jalani sekarang kayaknya kok belum sampai AI itu bisa ngoding gitu Pak ya. Oh, oke. Sampai yang secanggih itu kayaknya kok masih belum ya. Ya saya enggak tahu, mungkin apa saya enggak tahu bisa ya, tapi saya belum tahu itu Pak. Karena saya sempat coba-coba sendiri juga untuk saya coba bikin code error gitu, saya taruh misalnya di ChatGPT gitu, tolong ini benaono gitu ya. Ya gagal juga ternyata gitu. Ya itu cukup menenangkan gitu. Cukup menenangkan. Oh, ini informasi bagus juga buat yang merasa bahwa teknologi ini terutama untuk proses coding bisa digantikan dengan artificial intelligence. Ternyata prosesnya masih belum sampai ke sana ya. Kalau simpel-simpel mungkin bisa Pak. Tapi kalau sudah yang berat, yang kompleks tetap butuh manusia. Tetap butuh manusia, iya. Oke. Nah, artinya kalau sekarang dari sisi pengembangan sistem sendiri yang dilakukan dari perusahaannya Pak David sendiri apa? Dari sisi pengembangan sistem itu kan gini Pak, kalau sistem kita mau buat suatu sistem, itu tidak cuma coding aja. Kita perlu tahu masalahnya apa, alurnya gimana, terus baru kita kasih solusi. Nah setelah kita kasih solusi, kita desain dulu. Desain dulu tabelnya dibuat seperti apa, ini seperti apa, biar efektif tuh bikinnya gimana, baru ini masuk ke programmer yang ngoding tadi itu Pak. Nah apakah sistem ini juga partnya dari service excellent dari suatu rumah sakit Pak David? Ya dari ininya Pak, dari kalau saya sih Pak ya biasanya saya tetap tanya ke mereka, alurnya gimana, apa yang jadi kesulitan tuh apa, yang terutama ini kesulitannya dulu. Oke. Kesulitannya dulu apa, baru nanti saya bantu untuk carikan solusinya itu. Nah, tapi kan artinya kesulitan setiap klien kan pasti akan berbeda-beda. Betul. Oh, tapi pakai dengan bone-nya yang sudah lengkap itu tinggal diambilkan. Oh, ini pakai yang ini. Semakin banyak kita megang satu jenis Pak, misalnya satu rumah sakit gini, semakin banyak yang pakai, nanti kemungkinan besar ketika di sini butuh ini, sudah ada. Butuh ini, sudah ada, gitu aja sih. Oke. Nah, kalau ditanya sistem yang dianggap Pak David tercanggih, yang paling keren yang pernah diterapkan di rumah sakit, itu apa? Contohnya apa? Kalau saya soalnya orangnya suka mengefisiensikan biaya Pak ya. Waduh, jadi, enak ini, efisiensi biaya. Oke. Dan ternyata di rumah sakit itu kan paper itu luar biasa Pak. Saya dulu satu rumah sakit nih Pak ya. Saya ada satu rumah sakit yang dulu belum rekam medis belum rame, dia sudah mulai jalan. Dan waktu itu memang luar biasa Pak. Jadi satu ruang rekam medis yang segitu besar, lebih besar dari ruangan ini Pak ya. Terus sekarang jadi kecil. Padahal ruangan ini segede banget. Oh itu jauh lebih besar lagi, itu jadi gudang berkas rekam medis gitu. Oke. Nah sekarang jadi cuman semeja ini paling Pak. Semuanya menjadi digital. Semua digital, dan itu penghematannya itu sampai dihitung tuh 1 tahun ratusan juta Pak kertas itu. Oke.
Oke, lebih efisien dalam menggunakan kertas. Ya, Apalagi salah Pak David? satunya itu. Yang kedua ya mungkin dari efisiensi waktu. Gitu. Jadi saya juga ada buat sebuah kayak di rumah sakit gitu ya. Pasien sekarang yang ramai kan pasien BPJS Pak. Nah pasien BPJS ini kan administrasinya kan panjang. Harus stepnya tuh banyak lah Pak. Jadi saya buatin seperti satu anjungan gitu. Oke. Nah, anjungan tuh kalau pasien sudah daftar online, baik melalui mobil JKN atau melalui antrian online-nya, itu tinggal scan aja, nanti otomatis ke-create itu surat SEP-nya BPJS. Jadi dia langsung ke perawat. Jadi nggak usah ngantri yang panjang-panjang. menghilangkan satu step pendaftaran ini tadi. Oh, iya. Buat pasien pun juga menyenangkan ya? Menyenangkan. Buat rumah sakit pun juga lebih efektif, lebih efisien juga. Betul Pak. Mitra bisnis kalian, kita segera masuk ke sesi yang ketiga dengan pembahasan yang semakin panas gini ya harusnya ya. Nah, Pak David, kalau ditanya supaya kalau ada klien yang punya kebutuhan tentang software, terutama rumah sakit dan lain-lain, mau menghubungi ke Pinus Software, caranya gimana? Kami punya website sih Pak. Di website itu ada kontaknya semua. Jadi website kami itu www.performaintinusantara.com. www.performaintinusantara.com. Ya, di situ ada dan juga kami juga kalau karena berhubungan dengan rumah sakit tadi, kami juga terdaftar di Satu Sehat. Satu Jadi Sehat. kalau dilihat vendor yang menyediakan software di websitenya Satu Sehat, itu ada namanya Pinus Software gitu. Oke. Nah, pasti kalau suatu perusahaan, suatu organisasi ini kan pasti ada struktur organisasinya, ada pegawainya gitu kan. Ada. Nah ini arahnya gini, berapa banyak pegawainya Pak David ini yang backgroundnya adalah Gen Z? Kalau yang nggak Gen Z cuma saya sama partner saya Pak. Oh, berarti yang lainnya semua Gen Z semua. Anggap aja berarti 98% itu adalah Gen Z gitu ya. Betul, iya. Nah, menariknya gini, Gen Z ini kan kalau ditanya keunikannya apa Pak David? Gen Z ini ya macam-macam Pak ya, tapi ya memang orang banyak bilang bahwa Gen Z ini yang generasi strawberry lah gitu ya, gampang rapuh, gampang menyerah. Jadi kalau saya lihat sih memang ya ada yang seperti itu, tapi ada juga yang enggak gitu Pak. Dan loh, yang umum yang iya atau yang umum yang tidak? Kalau saya tuh lihat mungkin dari keluarganya dulu ya. Kalau keluarganya dulu itu dia merasa bahwa aku dulu hidupnya susah, orang tuanya ini Pak. Saya dulu hidupnya susah, saya enggak mau anak saya susah. Nah itu bakal yang jadi strawberry tadi itu kayaknya Pak. Oke. Oh artinya berarti seharusnya nggak tergantung dari generasi dong? Ya artinya ya, bisa juga, iya. Selama background family-nya selalu memanjakan segala macam, nggak peduli generasi apapun, termasuk milenial pun bisa aja menjadi yang dianggap strawberry kayak gitu. Betul. Nah, kalau selama ini kendala paling berat berhubungan dengan Gen Z apa? Selama ini saya masih fine-fine aja Pak ya. Ada beberapa Wah ini berarti pendukung Gen Z ini. Oke, sama-sama. Oke, gimana? Ada beberapa Gen Z yang dulu sempat masuk, tapi juga ya tadi yang model strawberry tadi biasanya nggak tahan lama biasanya. Nggak lama dia keluar. Dan jujur dulu saya kalau interview calon karyawan itu saya cuma interview gitu aja, saya ajak ngomong, saya bisa kira-kira tahu orang ini karakternya gini gitu. Oke, pengalaman ya. Iya tapi dari Gen Z ini saya sering salah Pak. Gimana? Ceritanya gimana? Jadi sering salah. Oh ternyata saya sudah nganggep, oh ini lumayan ini, oke ini. Ternyata waktu masuk nggak oke gitu ya. Oke. Nah akhirnya saya ya karena mungkin beda generasi juga Pak ya, kita nggak bisa memahami mereka. Ya saya akhirnya pakai jasa profesional Pak. Kalau saya. Oh, jadi kalau ditanya bagaimana tips memahami Gen Z, jawabannya apa? Ya kalau saya untuk mencari karyawan setelah saya oke, saya psikoteskan Pak gitu. Oke, ada tesnya. Ada tesnya. Nah, hasilnya apa Pak David? Hasilnya menariknya apa kalau dari sisi Gen Z ini? Kalau tadi kan kita tanya kekurangannya, artinya kelebihan Gen Z apa? Kelebihan Gen Z ya suasananya jadi lebih enak ya Pak. Kalau di kantor tuh ya saya jadi merasa muda gitu ya mungkin. Loh berarti ngerekrutnya Gen Alpha aja Pak, jangan Gen Z. Gitu ya, Gen Alpha belum bisa kerja mungkin Pak ya. Oke, nah suasananya lebih cheerful, lebih semangat. Ya lebih semangat. Apalagi kelebihannya? Semangatnya mereka cukup oke Pak. Semangatnya cukup oke. Kalau ditanya dari sisi kreativitas? Ya
Kreativitas kebetulan di tempat saya tidak terlalu membutuhkan kreativitas yang gimana gitu ya. Jadi lebih ke arah karena sistemnya sudah ada ya, bone-nya sudah ada, cuma tinggal perlu dibikin spesifik yang lebih spesifiknya kayak tapi gitu. lebih karena mereka harus ulet, mereka harus logikanya main, logikanya tinggi, dan kalau yang bagian support itu perlu sabar, Pak. Support ini dalam arti apa? Jadi saya membagi 2 bagian, Pak. Kalau dulu kan saya belum pengalaman, ya saya hire semua programmer. Nah, programmer ini ya juga jadi programmer, juga jadi implementer. Oke. Nah, tapi ternyata kan kalau programmer ini kan orang-orang IT sendiri itu ya tahu sendiri, Pak. Pak Ronald juga bilang kalau orang ini kan biasanya temennya laptop gitu kan. Bahkan mungkin pacarnya juga laptop ya. Itu. Nah, akhirnya saya enggak bisa ini karena mereka sulit untuk berkomunikasi dengan orang, mereka lebih cocok di belakang. Jadi saya membagi jadi 2, Pak. Artinya nggak semua pegawainya Pak David ini backgroundnya IT? Tidak, Pak. Oke. Jadi artinya untuk yang bagian customer support lebih ke arah yang backgroundnya untuk yang sosial kayak gitu-gitu ya? Ya, sosial ya macam-macam. Saya tidak terlalu mengklasifikasikan dia harus sekolahnya apa, tapi yang pasti S1. Nah, cuman yaitu pokoknya dia supel, dia bisa nangani orang, dia bisa ngerti dengan cepat gitu ya oke. Nah, kalau ditanya mengenai konsepnya Gen Z dengan work-life balance-nya mereka, menurut Pak David gimana? Ya, work-life balance ini memang ya saya tidak tahu ya kenapa kok mereka sangat mementingkan hal itu, Pak ya. Ya, tapi kalau zaman kita dulu kan kerja terus, Pak ya. Jarang. Tampaknya Bapak doang, saya juga work-life balance kok harusnya. Oh gitu, Pak ya. Gimana Pak? Masih lebih tua Pak Ronald kayaknya. Waduh, ini masalah umur ini. Oke, gimana? Ya kebetulan di tempat saya enggak terlalu, anak-anaknya tuh enggak terlalu harus ini, Pak. Ya tapi kadang-kadang memang kita kasih lah, maksudnya sekali-sekali jalan-jalan bareng gitu. Setahun sekali lah, Pak, paling enggak. Ya kalau bisa 2 kali, kalau enggak bisa setahun sekali itu saya ajak jalan-jalan kemana bareng satu kantor supaya enggak terlalu ini. Kalau menurut saya itu gini Pak David, harusnya work-life balance itu semua generasi butuh. Seharusnya iya, betul. Cuma masalahnya Gen Z ini lebih mengkomunikasikan, berani ngomong, Pak saya pingin work life balance. Caranya gimana? Mungkin sama kayak kita, butuh ada hiburan, butuh diajak healing kayak gitu-gitu. Kan kita pun juga healing harusnya. Cuma kalau healingnya kita nggak masuk sosial media. Kalau healingnya mereka masuk sosial media. Nonton aja masuk sosial media. Apa? Misalnya ke mall aja masuk sosial media, partnya healing. Nah, artinya kalau menurut saya kita jangan mengkotak-kotakkan lah antara Gen Z, Gen milenial, Gen X, baby boomer. Setuju, Pak. Karena mereka punya kelebihannya. Bahkan kalau menurut saya cocoknya malah Pak David merasa dengan Gen Z ini kan suasana kantor jadi lebih hidup. Iya, betul. Kemudian kreativitasnya juga muncul segala macam kayak gitu. Ya itu mungkin kelebihan dari Gen Z. Betul, setuju saya itu, Pak. Nah, kalau ditanya Pak David, artinya ini yang menarik. Karena kan di level yang saat ini seharusnya kan Pak David kalau menurut saya sudah dianggap orang yang berhasil. Tapi kenapa masih pingin belajar? Termasuk saya baru lulus S2, predikatnya best student kayak gitu-gitu. Kenapa Pak? Kenapa alasannya? Ya gini Pak, kalau menurut saya ya karena dalam dunia kerja saya juga tiap hari harus belajar, Pak. Jadi setiap masuk perusahaan, walaupun sudah di dalam perusahaan itu lama pun, ketika ada kasus lagi tentu kita harus belajar. Jadi kalau menurut saya orang yang sudah berhenti belajar itu, terus mau ngapain gitu Pak ya? Hampa kan ya, bosen gitu orang kan. Jadi ya belajar itu ya perlu aja gitu. Termasuk prosesnya itu adalah partnya dari continuous improvement ya Pak? Betul. Bahwa kita harus selalu terus berkembang, salah satunya ya harus dengan banyak belajar apapun bidangnya. Apapun bidangnya, ya, tidak harus akademik. Benar, tidak harus akademik juga. Nah Pak David, kalau ditanya kemudian Bapak mendengar konsep kata gagal. Gagal menurut Pak David itu apa? Gagal itu suatu proses belajar kalau menurut saya Pak. Saya juga pernah gagal Pak gitu ya. Tapi dengan gagal itu kita belajar bagaimana untuk terus supaya tidak terjadi lagi. Selama kita belajar itu tidak terjadi lagi, gagal itu menjadi suatu proses belajar. Nah artinya kalau kita dalam proses bisnisnya kita mengalami kegagalan itu wajar Pak David? Wajar Pak. Wajar. Tapi kan harganya akhirnya mahal. Nggak apa-apa. Tapi kan ilmu yang didapat itu nanti bisa dapat lebih nanti. Gitu. Benar. Konsepnya kalau gagal 2 kali kita harus berusaha 3 kali. Kita gagal 3 kali harus berusaha 4 kali dan seterusnya. Artinya kita nggak pernah menyerah untuk menghadapi apapun yang kita hadapin ya Pak David ya. Setuju. Nah Pak, kalau misalnya gini,
ini kan sekarang klien terbesarnya kebanyakan adalah rumah sakit. Rumah sakit. Ranahnya mau untuk mengembangkan, misalnya ternyata ada sektor lain yang akan bisa dikembangkan lagi, ada sektor apa Pak David? Saya untuk pabrik-pabrik juga ngerjain Pak. Oke, nah kalau di pabrik apa berarti? Sekarang ini ada yang lagi aktif sekarang ini ada pabrik kaca, temper dan sebagainya itu ada. Tapi prosesnya sama atau custom banget, lebih berbeda dengan rumah sakit? Kebetulan kalau yang kaca ini sangat-sangat berbeda Pak. Oh, Jadi kita memang build dari awal. build dari awal. Tapi arahnya berarti sektor industrinya apapun bisa-bisa aja untuk dibuatkan sistemnya? Bisa Pak. Oke. Nah contohnya sistem yang paling artinya di bidang di luar rumah sakit yang menurut Bapak keren terus bisa dijalankan apa Pak? Supaya arahnya gini, kan pasti banyak perusahaan yang ternyata masih belum punya sistem. Iya. Nah, kemudian mereka tuh tapi juga tidak kegambar. Kalau kita meng-hire software house punya sistem, nanti yang akan terbantu tuh apa sih dalam pekerjaan kita? Kalau saya sebenarnya ada dua ini, yang bagi sisi kesehatan ada Pak ya sudah ya. Tapi ada juga yang saya tuh punya ya kalau saya belum punya nama jadi saya namakan program general gitu ya. General ini memang mencakup mulai dari order sampai dia penjualan pembeliannya, sampai PO-nya, sampai surat jalannya, sampai accounting, benar-benar accounting. Jadi kadang-kadang orang mikir accounting itu cuma laporan keuangan yang omsetnya berapa dan sebagainya, tapi enggak, ini benar-benar sampai laporan keuangan neraca laba rugi, arus kas dan sebagainya itu kami ada. Itu pun bisa disistemkan bisa, Pak, kayak gitu. Bisa. Oke. Oh, berarti semua sektor bisa ya? Bisa Pak. Semua pekerjaan yang mau lebih diefisienkan bisa dengan menggunakan sistem. Bisa. Saya ada koperasi juga ada Pak. Futsal juga ada gitu. Kalau futsal apa? Yang disistemkan apa? Ininya apa? Untuk orang pesan lapangannya seperti itu. Oh, lebih bisa dilakukan secara online kayak gitu-gitu berarti? Ya bisa juga. Oke, menarik. Nah, Pak David, sebelum kita akhiri, kalau ditanya apa hal paling berharga yang didapatkan sampai dengan perjalanan karir saat ini? Yang paling berharga, kalau menurut saya ya pengalaman Pak ya. Pengalaman itu menurut saya paling berharga. Dan pengalaman gagal itu sangat berharga gitu. Pengalaman gagal itu sangat gagal sangat berharga. Saya juga gagal enggak sekali Pak, ya beberapa kali. Tapi ya puji Tuhan bisa naik bangkitnya lagi. tapi lebih berkali-kali. Betul. Oke, nah sebagai akhir mungkin ada kata-kata motivasi buat para mitra bisnis kalian? Motivasi mungkin kalau buat kita yang apa ya baru mau bekerja atau yang mungkin sudah bekerja tapi belum terlalu berpengalaman, jangan terlalu milih, jangan terlalu untuk aku maunya gini dulu dan jangan terlalu banyak healing gitu ya. Oke. Tapi susah dulu sekarang untuk kita ke depan tuh hidupnya lebih enak. Oke. Itu aja. Luar biasa Pak David. Oke, terima kasih Pak David. Saya tutup dengan kata motivasi, jalan terberat sekalipun akan terasa ringan saat kita tahu setiap langkah akan semakin mendekatkan kita pada mimpi hidup kita. Saya Ronald. Saya David. Sukses selalu untuk Anda.